Applications continue to these acts to complete impunity despite remain committed diplomacy. Saat ini saya berada di ruang sidang umum PBB atau dikenal dengan GA Hall. Beberapa waktu yang lalu di tempat ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato yang cukup menggelegar, khususnya tentang pembelaan Indonesia dan kebersamaan Indonesia terhadap perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. Pidato Presiden Prabowo dianggap menjadi bagian yang penting atas dukungan Indonesia kepada Palestina. Kebijakan luar negeri Presiden Prabowo saat ini cukup sangat membanggakan para diaspora, khususnya kami-kami diaspora yang selama ini merasa kehilangan kebanggaan akibat tidak hadirnya pemimpin Indonesia selama 10 tahun terakhir di sidang umum PBB secara langsung. Dan polisi luar negeri Presiden Prabowo yang berkeliling dunia untuk mengangkat kembali Indonesia ke panggung internasional ini cukup sangat membanggakan dan kami melihat sebagai suatu keberhasilan tersendiri buat Presiden Prabowo. Hanya saja cukup disayangkan polisi luar negeri Prabowo ini yang sudah menjadi kebanggaan daripada diaspora dan juga rakyat Indonesia tentunya tidak diimbangi atau kurang senada dengan narasi dan diksi yang dipakai oleh Presiden Prabowo di dalam negeri, di dalam memerangi korupsi, dan di dalam memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Hal yang lain tentang keadilan. Saat ini yang sedang heboh adalah soal kasus ijazah Presiden Jokowi. Entah kebetulan atau tidak kebetulan, 2 hari setelah Presiden Prabowo mengucapkan bahwa Presiden Prabowo adalah teman atau hopeng istilahnya dengan Presiden Jokowi dan mantan Presiden Jokowi jangan sampai dikuyu-kuyu. Maka Polda Metro Jaya yang selama beberapa bulan tidak atau belum memproses kasus daripada pelaporan pencemaran nama baik dan fitnah oleh Jokowi, tiba-tiba menjadikan tersangka 8 orang dan sudah mulai diperiksa sampai saat ini. Padahal substansi atau objek dari perkara itu sendiri tentang ijazah belum sampai pada pembuktian bahwa apakah ijazah itu asli ataupun palsu. Belum lagi di dalam penerapan pasal-pasal yang didakwakan kepada tersangka itu bukan saja mengenai pasal pencemaran nama baik dan fitnah, tapi juga ada pasal-pasal yang memberikan hukuman cukup tinggi 5 tahun ke atas, seperti memalsukan ijazah itu sehingga secara elektronik sehingga dianggap sebagai ijazah palsu, ataupun penghasutan dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa polisi mengembangkan kasus ini lebih daripada yang seharusnya. Mestinya buktikan dulu ijazahnya. Setelah ijazahnya terbukti, baru tuntut siapa yang melakukan pencemaran nama baik. Hari ini saya di kantor PBB United Nations akan bertemu dengan salah satu official daripada Office of High Commission of Human Rights dari United Nations. Setelah itu saya akan ke perpustakaan, ke library untuk menyerahkan buku daripada RRT, Dr. Roy, Dr. Rismond, Dr. Tifa, Jokowi White Paper,
dan juga buku daripada Bapak Rizal Fadila sebagai sumbangan kami dari diaspora kepada perpustakaan di UN, sehingga apabila ada orang yang ingin mengakses ataupun ingin mengetahui informasi tentang polemik ataupun kasus ijazah palsu Jokowi, maka dia bisa mendapatkannya di library kantor PBB pusat di New York. Ikuti saya, perjalanan saya menuju kantor Office of High Commission of Human Rights dan UN Library. Saya baru saja bertemu dengan salah seorang officer daripada Office of High Commission of Human Rights at United Nations. Kita banyak membicarakan beberapa hal tentang kasus-kasus pelanggaran HAM dan juga bagaimana kita bisa menangani atau menyalurkan laporan-laporan tentang pelanggaran-pelanggaran tersebut. Namun atas permintaan daripada pihak mereka, kami tidak merekam pembicaraan tersebut, sehingga kami tidak bisa memberikan laporan ataupun rekaman hasil pertemuan kami. Demikian, sekarang kita ke library. About the book that I want to give it, but give it to you, leave it now, and then I follow up with the email. Absolutely, yeah. You can leave it for us. I'll set it aside and. This is all doctor. Okay. The research about this paper is about those people in Indonesia. They question about the originality of the diploma of the former president. Oh, okay. So now they want them, because the president don't want to show the diploma. So they do some research. These three people to some see research, if see if that this diploma is original or not. And this is one also is not a researcher, but he's the one who put report to the police. Oh, okay. That we need to find out whether the diploma is original or not. So Okay. there is two. Right, they're related to each other that way. But two different. Right, two different. Editor. Let me keep them. We'll set them aside until Okay. we receive them. Maybe Thank take a picture that. So this is the Dag Hammarskjöld Library at the United Nations headquarters in New York. What you see here is our legal collection, which so most of our collections now we are using online resources. So we don't collect too much print anymore, but we still have our historic collections. Sure. Our website is www.un.org/library. So it's just the main page of the UN/library. Hari ini saya baru saja menyerahkan 2 buku tentang indikasi ataupun gugatan tentang keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi ke perpustakaan United Nations.
perpustakaan ini cukup ramai, biasanya dikunjungi oleh orang-orang dari Permanent Mission ataupun daripada independent researcher ataupun siapapun yang ingin mencari informasi. Jadi kami dari FTA, saya berpikir bahwa kalau kita bisa menyerahkan ke sini, tentunya kalau ada yang mencari tentang informasi tentang masalah ijazah mantan Presiden Jokowi juga sudah ada di library kantor pusat PBB di New York. Sebagai salah seorang diaspora yang saat ini menetap di New York, saya dan kami dari Forum Tanah Air sangat prihatin dengan keadaan di tanah air, khususnya soal masalah ijazah ini yang berkepanjangan dan berlarut-larut, padahal sebenarnya kasusnya bisa dengan mudah diselesaikan dengan mantan Presiden Jokowi memperlihatkan aslinya. Padahal kan masih banyak hal-hal yang perlu diperhatikan, hal-hal yang perlu dibenahi, hal-hal yang perlu kita lihat tentang kebutuhan masyarakat yang lebih diperhatikan, seperti soal masalah kemampuan daya beli masyarakat dan masalah kerja, lapangan kerja dan lain sebagainya. Kalau masalah ijazah ini ributnya sampai terlalu berkepanjangan. Nah, kami dari Forum Tanah Air dan saya yang kebetulan berada di New York, dekat dengan kantor PBB, merasa perlu untuk memberikan suatu perspektif lain bagi orang-orang yang ingin mengetahui tentang masalah ini dengan menyerahkan buku dari Jokowi White Paper yang di-author oleh Dr. Roy, Dr. Rismond, dan Dr. Tifa. Dan juga saya menyerahkan suatu kumpulan tulisan dari Bapak Rizal Fadila yang menulis tentang polemik ijazah Jokowi ini. Sebagai wujud keprihatinan dan kepedulian kami diaspora tentang keadaan di tanah air yang terus saja kisruh dan ribut tentang masalah ijazah ini.